mendapatkan pom-pom. Ada yang pernah ikut trading saham? Di saham itu ada sebenarnya namanya pom-pom. Di saat orang mulai buy, dan dia pom-pom harga tertinggi, orang akan buy terus, dan begitu dia mencapai harga yang sesuai yang diinginkan, dia akan closing. Di saat dia closing, orang lagi berjuang untuk naik, sementara dia sudah profit. Nah, itu yang namanya pom-pom. Di forex memang tidak ada pom-pom, tapi yang jadi masalah di pom-pom di forex itu adalah psikologi masing-masing dalam entry posisi, apakah berani bertahan dengan risikonya atau tidak. Jadi jangan nanti dengan modal 100 USD malah berani entry posisi 0,1 di gold lagi, ya itu jangan. Itu berbahaya banget. Nanti itu namanya money management. Jadi sesuaikanlah modal dengan entry yang kita inginkan. Seperti contoh seperti saya bilang kan, buka warung atau restoran. Masa dengan modal 1 juta kita bisa buka restoran dengan fasilitas yang wah? Itu sangat tidak mungkin. Jadi kita kembali ke realitanya seperti apa. Nah, sekarang kita kembalikan ke masalah candlestick tadi. Di dalam candlestick itu ada beberapa pola yang sering muncul di dalam market. Nah, seperti contoh di layar kita ini. Ini ada yang mengatakan itu pin bar. Tapi di beberapa teori, seharusnya posisi pin bar ini, harga harusnya turun ke bawah. Tapi ini malah harga naik ke atas. Nah, disinilah kadang orang sering kenanya saat pin bar seperti ini. Jadi yang paling bagus itu adalah entry di saat candle berada di support resisten atau berada di area SND. Nah, untuk tahap pertama materi kita, itu kita mempelajari dulu beberapa pola candle yang sering terjadi. Contoh, pola candle yang sering terjadi, selain pin bar, ada yang namanya engulfing. Engulfing itu, mana contohnya di sini ya? Kayaknya agak lama kalau di sini, sebentar. Saya masukkan di pen aja lah, biar lebih enak lihatnya. Share screen-nya saya ganti ke pen. Nah, ini namanya bullish engulfing dan bearish engulfing. Tapi beberapa trader mengatakan engulfing saja. Ada seperti itu. Ciri-cirinya adalah, namanya bullish engulfing, candle hijaunya itu lebih besar dibandingkan candle merahnya. Sementara bearish engulfing itu candle merahnya itu lebih besar dibandingkan candle hijau. Tuh. Ini salah satu pola retrace atau reversal. Namanya retrace adalah jika harga mencapai di posisi tertentu, dia berbalik ke arah, tapi tidak mencapai ke harga awal, itu namanya retrace. Kalau reversal, dia lawan arah. Nah, tapi itu pun nanti kalau kalian sudah mempelajari lebih dalam lagi, itu pun lama-lama relatif jadinya. Relatifnya itu jika si ada yang mengatakan sepertinya ini dari retrace, sepertinya ini dari reversal, ya tergantung time frame berapa yang bisa dilihat. Apakah sama-sama menggunakan H1 kah, H4 kah, daily kah, atau weekly. Makanya kadang beberapa ada orang mengatakan, itu udah reversal. Ya tergantung lu ngeceknya TF berapa. Lu lihat di TF5, M5, itu sudah reversal. Di TF1 itu belum, itu masih retrace. Jadi harus sama objeknya dalam menjelaskan sebuah materi. Ini menjelaskan analisa itu sama objeknya. Apakah D1, H4, H1, M30, M15, M5, malah sampai M1. Itu harus jelas. Oke, itu bullish engulfing. Berikutnya ada yang namanya doji.
Doji ini pun bisa diartikan sebagai retrace reversal atau malah melanjutkan harga. Sama, bullish engulfing pun sama kayak tadi kita lihat tadi di contoh di chart itu ada pin bar juga kan, pin bar itu harusnya balik arah ternyata malah melanjutkan. Jadi jangan selalu berpatokan itu akan mengatakan bahwa gambar ini akan menandakan dia balik arah, belum tentu. Cuma beberapa itu akan sangat muncul. Namanya long lead indecision, dragonfly bullish, gravestone, for price. Nah, yang dua ini, for price sama long lead indecision itu artinya tuh market sedang bingung apakah mau naik atau turun. Biasanya setelah ini tuh akan panjang sideway-nya. Nah, kalau ini bisa dikatakan confirm bullish, yang ini bisa dikatakan gravestone bearish itu bisa dikatakan confirm bearish. Om Adi masih belum dengar suaranya? Halo, Om Adi, tolong di chat. Harusnya sih udah bisa. Oh, udah. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sudah sampai masalah doji sama bearish engulfing. Berikutnya kita ke hammer. Hammer atau hanging man itu ditandai dengan pin bar. Cuma hammer itu dikatakan dia untuk naik arah, hanging man dikatakan untuk turun. Konsepnya berbeda, bahwa di hammer ekornya itu di luar. Di hanging man ekor yang paling panjang itu di dalam. Ini pun juga digunakan metode reversal atau retrace. Berikutnya harami. Nah, ini harami ini juga termasuk sering nih muncul di market. Bearish harami, bullish harami. Harami, key-nya, cara gampang menghafalnya itu hanya cukup mengatakan bahwa dia berlawanan dengan engulfing. Kalau engulfing tadi kan, jika dia bullish, maka candle bullish-nya lebih besar. Jika dia bearish, maka candle bearish-nya lebih besar. Nah, seperti ini di bearish harami, dia ada satu candle di tengah-tengah. Sementara bullish dia ada satu candle putih di tengah-tengah. Tapi pada kenyataannya, kadang ada yang di sini, ada yang agak sini, itu nggak masalah. Intinya yang dasarnya itu adalah candle itu ada di dalam area dari candle sebelumnya. Di tempat lain ada mengatakan ini namanya mother candle, ini namanya child candle. Ada. Jadi jangan heran kalau nanti berbeda istilah ya. Pada dasarnya di forex itu banyak beberapa istilah itu, tapi objeknya satu. Yang penting kita tahu kalau misalnya dia mengatakan ini adalah mother candle dan child candle, oh berarti kalau di kami menjadinya bullish harami atau bearish harami, gitu aja. Kita juga nggak bisa menyalahkan kalau mereka menggunakan kata-kata seperti itu. Namanya juga tiap orang kan punya cara tersendiri untuk menafsirkannya. Nanti juga lama-lama kalian akan hafal sendiri kok. Saya juga dulu awal-awal juga gitu, bingung menerjemahkannya seperti apa. Berikutnya ada namanya inverted hammer dan shooting star. Nah, ini pun salah satu pola kebalikan dari yang tadi. Ini juga namanya pola candle pembalikan arah atau reversal atau retrace. Nah, berikutnya ada yang namanya Marubozu. Nah, Marubozu ini termasuk yang agak jarang muncul di market.
Jadi di sini tuh shadow-nya di sini digambarkan shadow-nya tidak ada, tapi pada kenyataannya juga kadang ada shadow, tapi kadang shadow-nya itu tipis sekali. Cuma seuprit kalau orang bilang. Kadang dia shadow-nya cuma segitu doang. Jadi banyak orang tuh di saat seperti ini tuh candle seperti ini muncul candle penuh Marubozu bullish, dia pasti langsung buy. Hanya saja kadang ini kan lumayan panjang nih. Nah, jika dia entry di saat di sini, di saat harga closingnya, pertanyaannya dia bisa menanggung stop loss segini panjang nggak? Kalau kita bisa, entry itu nggak masalah. Tapi kalau yang nggak tahan, nah disitulah kadang letak masalahnya. Sudah dia ambil buy di pucuk, pakai lotnya besar lagi. Nah begitu turun sampai setengah, sampai di sini, nah, udah mulai panik. Turun sampai di sini, tapi panik lagi. Nah, akhirnya sampai di sini, udahlah daripada rugi banyak, gua close, di close. Begitu di close, muncul lagi candle biru, hijau lagi di sini satu lagi. Baru naik. Nah, disitulah kadang market itu mempermainkan psikologi masing-masing trader. Jadi sekarang adu tanding sama market. Seperti apa, siapa yang paling kuat, siapa yang paling bertahan. Berikutnya ada namanya Morning Star atau Evening Star. Ini pun ditandai sebenarnya dengan doji, doji kecil seperti ini. Tapi sebelumnya candle berikutnya itu sudah ada perlawanan. Ini pun awalnya naik tinggi, terjadi seperti penyimpangan, konfirmasinya itu ada di sini, di candle yang ini. Begitu dia seperti ini, berarti memang dia sudah confirm turun. Oke. Berikutnya spinning. Spinning ini pun agak sering dimuncul nih, apalagi di saat market sedang slow. Ini ada yang mengatakan ini candle yang banyakkan ekornya dibandingkan ininya, dibandingkan candlenya. Nah, kemudian berikutnya yang sangat salah satu saya sukai itu adalah namanya bottom, tweezer bottom atau tweezer top. Ada juga orang menggunakan tweezer top ini atau tweezer bottom ini, dia melihat bodinya saja. Ada yang menggunakan shadow saja. Itu nggak masalah sebenarnya. Mau shadow, mau body itu sama saja. Ini pun pola pembalikan dan ini cukup sering ketemu nih. Kemarin di pair out USD ada kayak ini. Nah, berikutnya three white shoulder sama three black crow. Tapi three white shoulder atau three black crow ini akan lebih bagus jika kita tunggu dia retrace dulu. Karena kalaupun misalnya kita entry buy atau sell setelah ini, dia kan terbentuk itu setelah 3 candle kan. Nah, kalau kita entry di sini akan ada baiknya kita tunggu retrace dulu. Baru kita lanjutin open buy. Kita tunggu retrace dulu baru kita ambilkan open sell. Jangan kita kejar seperti yang saya bilang, jangan kejar di pucuk. Usahakan jangan sell di lembah, buy di pucuk. Buy di puncak, jangan. Yang benar itu sell di puncak, buy di lembah. Itu yang benar. Oke. Untuk candlestick
pola candlestick yang sering muncul itu dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan masalah candlestick, monggo. Sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya. Saya nyalakan speaker ya. Coba kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Om, Hmm? mau bertanya nih, kalau misalkan bisa nggak candlestick itu menentukan kita kapan buy? Misalkan candlestick yang kayak bullish engulfing, itu buy atau gimana? Kan tadi ada beberapa jenis candle tuh. Yang candle ini menentukan buy apa yang candle, misalkan candle tipe A menentukan buy, yang candle B menentukan sell gitu. Itu ada nggak gininya itu? Apanya? Penjelasannya. Panduannya gitu, biar kita entry gitu. Iya. Oke. Iya. Oke. Kita lihat ke MT4. MT4 kelihatan nggak? Atau nggak? Kenapa? MT4 layar saya kelihatan nggak? Nggak ya? Oke, saya share. Nggak kelihatan. Nah, ini. Nggak kelihatan. Ini kelihatan? Ya, nah, kelihatan. Ya. Di layar kita, ini bearish engulfing kan? Benar nggak? Iya. Candle berikutnya lebih besar dibandingkan candle sebelumnya kan? Nah, di mana kita entry? Oke, itu pertanyaan bagus. Kalau misalnya kita entry di sini di saat awal, saya tuh nggak suka entry di sini. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, kalau dia kita entry di sini, kalau ternyata nanti candle-nya malah naik lagi ke atas, ini kan lumayan panjang nih, ada berapa poin nih? 844, 848 poin atau sekitar 8 pip kan? Nih kan? Nah, kalau di sini sanggup nggak dengan loss segini banyak nanti kalau kita entry di sini di garis merah ini? Jadi balik ke kita masing-masing sebenarnya. Tapi yang benar itu adalah begitu dia confirm seperti ini, sudah confirm dia bearish engulfing, ada baiknya kita tunggu dia retrace dulu. Seperti contoh terjadi bearish engulfing kan. Nah, kita lihat lagi ternyata terbentuk lagi satu candle lagi warna merah, warna hitam. Jika terjadi seperti ini kan harapan kita akan terjadi three black crow yang 3 hitam itu seperti ini kan. Ternyata dia malah terjadi retrace. Putih, hitam lagi, putih lagi. Nah, memang posisinya agak sama seperti tadi, tapi ini jauh lebih menjamin bahwa ini dia tidak sanggup lagi dan di situ terbentuk lagi bearish engulfing lagi. Jadi saya juga tidak menyalahkan memang jika terjadi bearish engulfing atau bullish engulfing, orang langsung entry itu nggak masalah. Kan seperti tadi pertanyaannya, apakah kita sanggup menahan floating loss-nya atau malah hingga sampai MC? Kembali ke kita sebenarnya. Cuma SOP yang benar itu adalah jika dia terjadi bullish engulfing, baru tunggu dulu retrace-nya. Kalau saya selalu gitu, tunggu dulu retrace-nya, baru kita entry posisi. Contoh seperti kita tandain ini tadi bullish engulfing-nya. Nih. Ini kan H4 nih kan. Kalau kita ke H1, lihat. Satu candle itu terjadi berapa candle nih? 1, 2, 3. Benar-benar sama seperti tadi kan. Three black crow kan. Kalau kita tetap lebih kecil lagi, tuh, berapa puluh candle tuh. Ada beberapa teknik yang lumayan oke juga. Jika sudah terjadi konfirmasi seperti ini, biasanya beberapa trader itu akan ngambil di tab lebih kecil lagi setelah dia menandai seperti ini kan. Tanda seperti ini, bearish engulfing. Dia akan kembali ke tab lebih kecil untuk memastikan apakah saya bisa entry situ atau tidak. Tapi ini jatuhnya scalping. Saat ini kan ini sudah masuk materi berikutnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Di sini kan sudah ada terbentuk resisten nih. Dan beberapa candle berikutnya nggak bisa nembus resisten atas, berarti
Ini berapa kali nih? Ini persisten pertama. Kedua dikunjungi pertama kali, dikunjungi lagi gagal lagi, dikunjungi lagi gagal lagi, hingga akhirnya dia nggak sanggup, dia turun. Jadi kalau misalnya ditanyakan, kapan saya entry? Sebenarnya itu kembali ke kitanya. Apakah mau sabar menunggu dia retrace dulu, atau mau main hajar bleh? Jadi itu tergantung ke diri masing-masing. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya ada teman tiba-tiba entry di situ. Ya berarti dia udah siap. Misalnya nanti kalau nanti balik arah, bisa saja nanti dia averaging di sini. Nambah posisi lagi, nambah posisi lagi. Dan ternyata dengan konfirmasi dia turun ke bawah, dia kan awalnya tadi tiga layer nih. Ini layer pertama open posisi di sini kan. Layer kedua, layer ketiga. Pertama kan dia loss dulu. Pasti sini naik. Kan dia loss nih. Tapi dia pasti akan nge-share itu setelah dia harga di sini. Cuma orang ngelihatnya itu, wah dia udah tahu nih kapan entry, kapan entry, kapan entry. Belum tentu. Bisa saja di saat dia entry, dia sempat floating loss di harga sekian. 272 poin. Tapi dia nambah averaging nambah muatan. Sebatas maksimal di SL-nya di sini. Jika SL, ya berarti dia udah siap dengan risiko bahwa dua layer yang dibuka ini sudah loss. Makanya saya bilang itu tergantung ke kitanya juga. Cuma kalau ditanya SOP-nya seperti itu SOP-nya. Sebaiknya tunggu retrace dulu. Mau bagaimanapun. Jika dia break trend line ke, break resisten ke, break support ke, semua itu wajib menunggu di retrace dulu. Jangan dikejar. Semakin dikejar, kita semakin nafsu. Kecuali ya, modal 1000 USD, trading 0,01. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah, modal 100 USD, trading 0,01, buka 5 atau 10 layer. Sekali beruntung, sekali tepat analisanya memang berhasil, tapi sekalinya salah, itu akan bisa setengah modal terkeruk atau malah bisa MC. Jadi seperti itu. Baik itu bearish engulfing, kayak baik itu bullish harami, baik itu finbar, baik itu spinning top. Kalau saya pribadi itu selalu menunggu retrace. Kecuali modal gede, seperti saya bilang tadi, modal gede, ya kasih dulu 0,01 sebagai pancingan untuk melihat arah berikutnya. Kalau sesuai, baru tambah muatan lagi. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi ada banyak metode. Oke, Om Didi? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke materi berikutnya. Tentang support dan resisten. Di sini sudah ada yang pernah belajar masalah support resisten belum? Ada yang tahu pengertian support resisten apa? Ayo, jangan malu-malu. Ada yang menjelaskan support resisten itu adalah merupakan area mantul, area pantulan. Ada juga yang mengatakan kalau support resisten itu merupakan daerah perlanjutan. Ada. Atau ada yang bilang seperti di sini, ada yang bilang sebagai level psikologis yang memiliki peran, arah, atau sinyal untuk sebuah pergerakan harga. Apakah itu berbalik arah, melanjutkan arah, menembus level-level tertentu. Nah, kalau saya sini maunya lebih gampangnya itu teorinya mengatakan, kita sudah di sini mengatakan pastinya itu bahwa itu daerah pantulan. Hanya saja, di support resisten selama ini yang kita lihat digambarkan orang, dia hanya seperti ini. 1, 2. Nah, saya hilangkan dulu. Di sini bisa. Nah,
Di dalam support resisten itu ada sebenarnya yang namanya support mayor atau support minor. Support mayor itu adalah time di saat yang seperti saya gambarkan sekarang ini adalah posisi resisten yang sekarang yang ada di layar di TFH4 dengan supportnya di bawah. Tapi boleh nggak saya tambahkan lagi di tempat lain, Om? Boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Cuma, nah, yang jadi masalah adalah jika kita terlalu banyak menggambarkan support resisten seperti ini, kan jadinya layar terlalu penuh nih. Kita jadi capek menganalisanya. Jadi utamakan saja mana yang paling utama, penting-penting saja dulu. Misal seperti ini. Ini kan market berjalan nih. Saya melihatnya ada resisten di sini. Oke. Terus saya melihat ada support di sini. Terus saya melihat ada support lagi di bawahnya lagi. Nah, ini namanya, saya mengatakan itu namanya mayor support atau resisten. Minornya di mana? Nah, minornya di dalam-dalam sini nih. Tuh. 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 Oke. Nah, sekarang untuk yang harga berjalan, biar nggak terlalu rame kan masih rame nih. Nah, ini saya hapus saja karena udah ngelewat nih. Ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus karena udah ke break, udah nggak fresh lagi hitungannya. Ini saya hapus. Jadi yang masih bertahan sekarang resistennya itu ada di sini, di sini. Dan sekarang terbentuk resisten baru di sini. Dan sekarang sudah terbentuk support baru lagi di bawah. Ini penggambarannya. Nah, kalau di H4, di H4 kelihatan seperti ini. Kalau kita tarik di H1, itu kan seperti ini. Di saat seperti ini, bolehkah saya entry buy, Om? Boleh. Tapi selain super resisten itu harus ada tambahan satu lagi. Nih, yang tadi di grup pre nih. Dia sudah break minor trend line-nya. Ini sudah bisa naik. Dia sudah membentuk satu resisten di sini kan. Begitu membentuk satu resisten, nah ini tadi pola kendala apa nih? Yang dua ini. Pola kendala apa nih? Top. Twister top. Ya, twister top. Betul. Tapi di shadow-nya nggak sama, Om. Iya, memang. Nah, masalahnya, nah ini. Kita kan, di sini kan saya pakai akunnya itu Tickmill. Bisa saja di broker lain itu twister top. Jadi, selama shadow-nya itu beda-beda tipis, orang tuh menganggapnya itu kadang, udahlah, samain aja lah. Biar lebih pasti gitu kan. Tapi, secara powernya tidak terlalu besar, hanya ada dua candle hitam doang. Setelah itu baru dia mencoba untuk naik. Nah, sekarang di H1 saat ini masih terbentuk sebuah pin bar putih. Yang ini bisa dikatakan nanti jika closing seperti ini berarti konfirmasi dia naik lagi. Oke. Nah, untuk super resisten itu ingat, super resisten itu adalah resisten adalah harga tertinggi, support adalah harga terendah. Kita mengincar entry di support atau resisten. Kita mengincar itu. Nah, bagaimana, kenapa beberapa trader itu dikatakan naked chart, tidak pakai lagi garis-garis seperti ini? Karena dia sudah tahu, dia udah bisa melihat mana supportnya, mana resistennya, mana trend line-nya. Nah, bagi kita yang belum terlalu paham, nah disinilah kesempatan kita untuk belajar. Menentukan mana supportnya, mana resistennya. Jadi mesti harus rajin-rajin menggambar. Apalagi nanti intinya gini, kita mau trading pakai H1. Kita mau
mau cari posisi apakah ini buy atau sell, tapi kita nggak tahu mana supportnya, mana resistennya. Itu kan berbahaya nanti buat kitanya. Kalau broker mah syukur-syukur aja, senang-senang aja dia mau lulus dia malah makin demen. Nah kan kalau bisa kan kita nggak usah loss, yang loss itu brokernya kan gitu. Nah gimana caranya itu? Entry buy di support, entry sell di resisten. Nah, tetapi dalam penentuan support dan resisten, jangan lupa selalu melihat ke kiri. Misal, ini saya gambarkan terjadi support dan resisten kan, ini paling atas, ini paling bawah kan. Nah, jangan lupa gunakan zoom out untuk melihat ke kiri itu apakah sebelumnya ada resisten atau tidak. Tuh. Ini saya hapus dulu deh, yang lain kebanyakan jadinya. Ini saya hapus, tadi kan cuma 2 saja. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah. Ini kita tarik ke kiri. Tidak ada support resisten lagi di sini. Tidak ada resisten di sini. Berarti ini bisa dikatakan namanya resisten yang fresh. Sama seperti support juga. Support begitu kita tarik ke kiri, ternyata sebelumnya sudah pernah ada support di sini. Jadi ada teori yang mengatakan manakah support dan resisten yang kuat itu adalah support resisten yang sering dikunjungi. Seperti ini, sebelumnya dia sudah pernah ada support sebelumnya dan itu pun sudah dilewati berapa kali. Dan ini termasuk kategori support yang kuat. Nah, kalau resisten kita ini, kita lihat ke kiri, ada nggak yang dekat di sini? Adanya jadi support. Ada. Tapi dia udah jauh banget. Yang bagus itu adalah yang berdekatan, benar-benar berdekatan banget seperti ini nih. Ini sudah bisa dikatakan nih support yang kuat nih. Kan itulah penyebab kenapa harga ini naik. Ditambah lagi ada pola bullish engulfing kan. Nah ini. Ini tadi pertanyaan Om Dede tadi kan, terjadi bullish engulfing. Om Dede entry di sini. Sementara dalam 1 jam dia masih turun ke harga 131387. Berapa poin nih? 55. Nah, kalau misalnya 0,01 ya dikit lah. Tapi kalau misalnya 0,1 atau 1 lot, kita tahan nggak nahan ke sini? SL-nya di mana? Ya SL-nya kan harusnya kan di sini SL-nya, di supportnya. Ya kan? Bukannya lebih baik saja tunggu dia retrace, pas di harga closing dia retrace di sini, oke kita entry di sini. Atau jika ini terjadi seperti ini warna putih, ya oke bisa dikatakan confirm gitu loh. Tapi akan ada lagi teknik lain lagi nanti menggunakan namanya Fibonacci untuk mengetahui di mana posisi entry kita yang paling bagus. Nanti kita pelajari di tahapan berikutnya. Ini kita tahap awal dulu. Oke. Nah, jika ini kita pindahkan ke tab lebih kecil seperti yang tadi saya bilang, nah situ akan kelihatan lagi polanya. Tuh. Mantul di sini, di area sini. Nah, dia retrace dulu kan. Dan sini terbentuk pin bar atau terbentuk namanya bullish harami. Karena bentuknya bodinya itu ada di dalam, tapi ini mengatakan 100% memang. Tapi kalau saya sih ngelihatnya itu karena ini udah ada pin bar. Pin bar itu dikatakan dia valid, dikatakan dia bagus untuk balik arah, adalah jika ekornya lebih panjang dibandingkan body. Semakin panjang itu semakin bagus. Nah ini, naik kan? Jika kita entry di sini begitu pin bar selesai, dapatlah 272 poin. Oke. Nah, ada lagi, nah ini kemarin kelewat nih di batch pertama. Ada lagi yang mengatakan namanya SR flip, support atau resistance flip. Support atau resistance flip itu adalah di saat tertentu support itu menjadi resisten, resisten itu menjadi support. Contohnya, nih.
Di tanggal 13 Mei, ini menjadi support. Di tanggal 14, ini menjadi resisten yang tipis. Ini menjadi resisten, sekarang menjadi support lagi. Beberapa trader yang sudah ahli di dalam price action, itu entry posisi itu di area yang seperti ini. Dengan target dia itu biasanya itu di sini. Di resisten yang pertama. Oke, tapi yang jadi masalah kadang adalah support resisten itu kadang digambarkan dengan sebuah harga atau titik seperti ini. Kadang kan terjadi pergerakan menyebabkan harga itu kadang harganya bisa bergerak di area lebih dari support atau resisten kita. Seperti ini kan. Ini kan awalnya support nih di sini. Ya support. Di sini jadi resisten, tapi dikatakan resisten itu sudah di break sama shadow. Tapi ingat, yang dikatakan break itu bukan shadow, tapi body. Body itu yang lebih valid mengatakan kalau dia break. Kalau seperti ini nggak bisa dikatakan valid nih breaknya. Yang dikatakan valid break itu adalah seperti ini. Itu satu body. Ini juga body yang break. Nah, ini pun malah body yang break, tapi ternyata powernya tidak cukup. Tapi paling tidak kalau kita entry di sini buy, SL-nya kan tipis nih. Tuh. Misalnya dia kan break resisten. Terus kita begitu dia break satu body, wah, naik nih. Oke, kita tunggu dulu dari trace, baru kita entry di sini buy. SL-nya di sini. Ini kan hanya berapa poin nih? 84. Saya tahu memang kadang beberapa trader itu terutama pemula itu maunya itu karena melihat banyak orang trading itu mendapatkan ratusan dolar, ribuan dolar dalam sehari. Nah, kita pun kadang jadi nafsu seperti itu. Tapi jangan salah, mereka juga pasti dari awal tuh pelan-pelan dulu belajar. Jadi jangan terburu nafsu. Kayak kemarin batch pertama itu, sampai sekarang pun belum boleh entry di akun real menggunakan teknik ini. Hanya baru di akun demo. Kenapa? Saya nggak mau nanti gara-gara menggunakan akun real dan menggunakan support resisten saya sebesar trendline, tiba-tiba nanti malah mengganggu psikologi dan mengatakan nanti akan ada kata-kata itu mengatakan forex itu menipu, forex itu judi. Padahal kan bukan gara-gara itu sebenarnya, karena kitanya nggak belajar sebenarnya. Nah, intinya kata-katanya itu adalah support resistance itu adalah area pantulan. Tapi ada tambahan bahwa dia juga kadang bisa melanjutkan. Seperti ini kan di break nih, berarti dia melanjutkan dong. Mengalami itu. Jadi sempat mengatakan kalau forex itu menipu ya. Sama, saya pun dulu gitu. Cuma karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri melihat teman trading dan dia pun ya dia sih nggak muluk-muluk, sehari itu paling maksimal 100 aja dia udah cukup. Tapi ya saat sekarang, saat COVID ini, kita tidak bisa mengharapkan banyak poin atau pip dalam trading. Jadi konsep yang dibuatkan Om Noval di grup HFFP itu trading cara cepat itu seperti itu udah cukup aman. Karena biasanya nih kalau dalam analisa itu orang bisa mendapatkan ratusan pip. Tapi di saat COVID ini, kadang maksimal itu hanya 100 pip udah cukup. Karena kadang begitu udah 100 pip balik arah lagi. Karena namanya forex ini kan tergantung negaranya masing-masing. Negara-negara COVID ini, negara banyak melakukan manuver-manuver keputusan. Dan itu berpengaruh ke forex ini juga. Oke. Sampai support resisten, ada yang mau ditanyakan? Nanti SR flip kita belajar nanti di pas Quasimodo atau nanti di SND nanti ya. Untuk lebih enaknya seperti apa. Saat ini saya mau fokusnya di basic dulu. Support resisten biasa aja dulu.
Dan jangan heran, tahap pertama ilmunya kayak gini, ya memang membosankan memang. Tapi nanti kalau dari dasarnya sudah oke, begitu masuk nanti SND, Fibonacci, pola chart, itu nanti jadi enak. Saya pun dulu belajar super resisten ini, gini-gini doang apa gunanya? Pasti gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke trend line. Trend line itu menentukan sebenarnya. Di chat ada yang menanyakan jika terbentuk hanging man tapi harga malah berbalik, itu bagaimana menyikapinya? Jika terbentuk hanging man tapi malah naik, gimana cara menyikapinya? Ya seperti tadi saya bilang, namanya analisa itu tidak ada 100%. Kita hanya memprediksi. Tapi kalau kita entry di hanging man tadi, kebentuk hanging man, kan sepertinya tuh loss-nya kita tuh tipis jadinya. Ya kalau nanti ternyata dia balik arah, boleh saya buy lagi? Boleh. Tapi kalau ternyata dia malah hanging man lagi, itu kemarin kejadian di pair apa tuh? Banyak banget pin bar. Akhirnya orang lama-lama males. Ada yang gambar ujung body, ujung ekor. Iya. Ya. Support resisten ada yang gambar dari ujung body dan ujung ekor itu bagaimana? Ya. Seperti saya bilang tadi, di dalam penggambaran support resisten selama ini yang kita lihat, orang itu selalu menggambarkan support resisten itu seperti garis seperti ini. Nah, untuk amannya beberapa trader itu menggunakan seperti ini. Dia ambil dari awal body sampai akhir shadownya. Nah, jika dalam range area seperti ini dia masih dikatakan, oh berarti belum nge-break. Nah, seperti ini kan, dia kan buatkan nih, kita buatkan seperti ini kan. Kalau ini sudah confirm break dong, Om Yosi. Nah, kalau kayak gini kan, belum dikatakan 100% nge-break. Kenapa? Karena kendalnya itu kan hanya sedikit yang nge-break. Tiba-tiba di sini dibalas lagi. Mau kalian menggunakan namanya satu garis seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau mau lebih amannya pakai seperti bilang Om Yosi tadi, itu malah lebih bagus sebenarnya. Yang penting, kita tahu area yang merupakan batasan tertinggi dan batasan terendahnya. Makanya dulu sempat jadi pertanyaan saya, di beberapa literatur mengatakan support itu area atau daerah. Daerah itu kan nggak mungkin satu titik dong. Nah, disinilah beberapa lama kemudian baru saya tahu ternyata beberapa trader itu membuatkan seperti ini. Hanya saja di beberapa trader itu ini dikatakan namanya supply and demand atau base. Makanya kenapa saya lebih suka menggunakan SND dibandingkan support resisten, karena SND itu menggambarkan area, support resisten itu menggambarkan satu titik saja. Inilah kelebihannya seperti ini. Inilah kelebihannya. Selama dia belum break, berarti harga belum balik arah turun. Tapi sampai di bawah dia naik lagi, mencoba untuk nge-break, ternyata tidak sanggup, dia turun lagi. Malah lebih jauh turunnya. Kalau dianalogikan kayak orang, ini dinding. Pertama kita ambil langkah segini langkah dulu menghajar dinding ini biar jebol. Enggak jebol juga, turun lagi ke bawah lebih jauh lagi untuk mengambil langkah-langkah untuk menjebolnya lagi. Akhirnya jebol. Tapi ada beberapa orang mengatakan jika 2 atau 3 kali dikunjungi, dia akan jebol. Belum tentu, nggak ada yang bisa menjamin 100% seperti itu, nggak ada. Ini kita berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 yang kecil ini. Sebenarnya yang kecil ini cuma ambil langkah sekian langkah, dia bisa ngejebol. Jadi nggak bisa jadi patokan 1, 2, atau 3. Nggak bisa. Dynamic support resisten. Saya baru dengar ini dynamic support resisten.
Penjelasannya gimana Om Yosi? Maksudnya kata-katanya itu kayak gimana dynamic super resistant ini? Kalau dynamic super resistant itu kayak pakai indikator gitu. Oh, pakai MA. Iya, pakai MA lah. Iya. Cuma saya belum menemukan MA yang benar-benar pas di super resistant ya. Tapi kalau untuk areanya memang iya ada. Dynamic super resistant itu kalau kita menggunakan MA sih, kalau saya secara pribadi sih MA itu lebih lagging lah. Jadi misalnya tuh dia kita nggak bisa memastikan, maksudnya bukan nggak bisa memastikan sih, kita nggak bisa entry yang lebih cepat dibandingkan MA-nya. Karena kan indikator itu banyak kan lagging. Indikator itu kan lebih mengikuti candle dulu baru dia terbentuk. Saya sih jujur saja, saya jarang menggunakan MA. Tapi, seperti saya bilang tadi, beberapa orang kan ada yang nyaman dengan MA, ada yang nyaman dengan Bollinger Band, ada yang nyaman dengan Ichimoku, ada lagi indikator yang buat-buatan di luar sana, itu nggak masalah sebenarnya. Saya nggak melarang, tapi akan lebih bagus jika dibarengi dengan ilmu dasar dulu. Jadi bisa kita confirm nih. Saya dulu pernah, jujur aja dulu saya setahun tuh pernah update indikator. Dari mulai MA, settingan MA ini, persilangan dengan ini, stokastik lah, berapa layer stokastik, tambah lagi MACD, tambah lagi RSI. Ujung-ujungnya gimana? Ya kalah-kalah juga. Akhirnya saya nggak percaya lagi dengan indikator. Hanya dulu waktu itu akhirnya saya belajar dengan price action. Karena ya itu tadi, semua itu lagging. Dan itu pun indikator itu pun saya buatkan sebagai konfirmasi saja. Bukan sebagai decision awal. Warna-warni, betul. Ada lagi tuh yang kayak apa tuh? Ada tuh indikator katanya tuh pergerakan candle itu dia warna, kalau dia naik warna hijau, kalau merah turun. Cuma kalau kita pakai TFH1, nungguin warna ini aja udah capek ngemantenginnya kan? Habis itu, hijau, gue buy nih. Begitu kita buy, balik arah lagi jadi merah lagi. Nah, di situ. Benar kata Om Yos ini, Bang. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke masalah trendline. Trendline pun ada namanya major trend, ada namanya minor trend. Tergantung TF yang kita pakai. Misal, kita pakai D1, ya kan? Kita pakai D1, sekarang harganya sedang mencoba untuk turun. Dan ternyata sudah break garis trendline. Trendline itu ditarik berdasarkan harga tertinggi dengan harga tertinggi sebelumnya atau berikutnya. Support ditarik dengan harga terendah sebelumnya dengan harga terendah sebelumnya atau trendline bawah ya. Ada beberapa trader itu hanya menggunakan satu trendline seperti ini ada. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini. Kita buatkan dua. Kenapa? Karena ini begitu terbentuk, ini merupakan area trading kita. Kita menentukan area trading. Jika tadi kita sell di sini dengan harapan ke sini, ya inilah harga harapan kita berikutnya. Nanti akan digabung kolaborasi antara support resisten dengan trendline. Nah, untuk misalnya GBP JPY daily ini, kita melihat dia sudah break trendline kan, trend turun kan, berarti sudah confirm naik dong. Tapi kalau kita entry di sini kan SL-nya kejauhan banget nih. Kalau misalnya kita bikin SL-nya di sini 600 poin. Nah, biar lebih enak kita pindah ke H1. Coba dikecilkan. Nah, lihat tuh. Kalau tadi kita tandain tadi major trend line-nya, sini paling tinggal dirapiin dikit. Tuh. Kita entry di sini tadi saat saya bilang entry di sini, itu berapa poin kita dapat? 4.000 poin.
Nah, setelah dia break, nah kan seperti ini. Terus saya menentukan trendline-nya seperti apa lagi? Nah, boleh ditarik trendline lagi dari bawah sini untuk menunjukkan bahwa ini sebuah trend naik. Tuh. Boleh seperti ini juga ditambahkan, boleh. Itu nggak masalah. Atau kalau mau percepatan, boleh. Itu namanya, ada yang namanya istilahnya itu percepatan. Ini kan trendline nih. Kita tarik trendline, lurus. Tapi di sini kok jauh banget nih. Masa kita nggak ngambil di sini? Bisa nggak kita ngambil? Bisa. Tinggal tarikan trendline yang dari terakhir itu ke support berikutnya. Jika dia mantul di sini, berarti kita boleh buy lagi dong, ya kan? Mantul di sini, buy lagi. Nah, setelah ternyata dia break, oke, saya buatkan dua warna ya. Ini saya buatkan warna merah, biar lebih bisa membedakan. Ini saya buat trendline warna hijau. Bisa membedakan mana yang minor, mana yang mayor. Nah. Tuh. Kalau misalnya kita beranggapan dengan trendline yang merah ini sebagai dia confirm balik arah ke bawah sell, kita kan sebenarnya hitungannya udah telat nih. Udah telat berapa poin kita? 700, 800 lah. Tetapi dengan adanya trendline yang satu lagi yang menandakan ini trendline percepatan, begitu break, dia kan turun nih. Break turun, ngebreak support, turun, dan dia naik lagi. Disinilah saatnya kita entry. Stop loss-nya di mana? Stop loss di resisten sebelumnya. 262 poin. Jika kita lanjutkan, dapatkan 793. 1/2 atau 1/3. Oke kan? Tapi seperti saya bilang tadi, masalah rajin atau tidaknya menarik garis inilah yang jadi masalah. Makanya beberapa trader price action itu lebih suka trading di H1, H4, D1, sampai W1. Karena kalau kita ke M5, wow, lebih banyak lagi. Wah, di sini harusnya udah ada nih. Ada lagi nih. Udah break, tunggu, buy, boleh. Ya kan? Semua trendline itu, nah itu makanya saya bilang, semua trendline itu pun bagaimana cara penarikannya pun sebenarnya nggak masalah. Hanya saja kadang ada orang mengatakan itu salah, itu tidak, enggak. Tergantung dianya sih sebenarnya. Nah, trendline sesimpel itu, tapi jika dia dikolaborasikan dengan support atau resisten itu bisa powerful. Ini support kita. Ini saya hapus dulu. Ini support kita, support saya kasih gambar warnanya warna coklat aja lah. Ini resisten kita. Begitu harga terbentuk resisten baru, ini kan resisten baru nih hitungannya kan. Dia turun sampai di trend line, bisa kita entry di sini, bisa. Buy, ternyata nggak nyampe. Harapan kita sih memang di sini, tapi kan nggak nyampe. Begitu muncul candle hitam seperti atau di sini pun, oke kita close aja nggak apa-apa. Nah, ini sudah sampai candle di sini sudah mengindikasikan bahwa dia akan nge-break tren percepatannya. Oke, kita tunggu dia break. Kita pastikan dia break. Coba kita zoom. Ada satu candle nge-break. Oke, ini masih ragu-ragu nih karena dia putih. Nah, begitu hitam, wah ini kalau saya pribadi udah confirm nih. Nah, begitu di sana kalau saya sih udah berani entry di sini. Entry sell, stop loss di sini. Kenapa saya nggak di atas lagi? Karena di sini sudah terbentuk lagi resisten baru. Pemikiran saya itu adalah jika nanti dia nge-break resisten ini, ya bisalah sampai sini. Atau seperti kata Om Beosi tadi, kita buatkan saja area. Tuh kan? Ini lebih pas kan? Lebih enak kan? Inilah area kita untuk entry.
sell. Dapat kan? Kena. Nah, kita sell. Set. Sampai sini. Ada support di bawah. Support yang harus kita kejar kan di sini. Yang pertama yang terdekat dulu. Nggak ada. Oke. Tapi dia retrace dulu. Nggak apa-apa. Nah, disinilah tadi Om Dede. Kalau di sini mau nambah muatan lagi. Kalau mau nambah muatan. Tapi saran saya sih tahap awal, jangan dulu nambah muatan dulu. Satu layer aja dulu. 0,01 kita sell di sini, kita tahan terus. Sampai di sini kan sudah dapat nih 750 poin. Dah close. Dia naik lagi. Kita ambil lagi, dia nggak sanggup nge-break resisten lagi. Ya sudah, kita sell lagi di sini. Tuh. Jadi seperti itu. Ya saya lagi dapat lagi gitu loh. Tapi kalau saya mau naik dapat, turun dapat, ya bisa. Sebenarnya saya bilang tadi, mental kuat nggak? Naik turun seperti ini. Ini sama kayak naik mobil nih. Dan tujuan trendline ini, menarik trendline itu adalah kita bisa melihat pola chart nantinya. Seperti di H1 ini. Ini bisa dikatakan triangle. Karena makin lama dia makin menyempit. Di sini kita A, B, C, D, E, naik. Itu nanti kita pelajari di pertemuan ketiga nanti. Setelah SND dan Fibonacci. Sebenarnya dengan dua metode ini saya udah cukup untuk trading. Cukup. Ada orang yang trading hanya menggunakan support dan resisten, ada. Dan gue kenal orangnya. Dia menggunakan support resisten saja. Pokoknya dia hanya nunggu itu di support resisten aja. Dapat syukur, nggak dapat ya sudah. Dia pending order. Tapi hasilnya pun oke. Ini kan salah satu alasannya kenapa kita di sini entry sell itu. Kalau misalnya sebelum terbentuk trendline ini, alasan entry-nya itu gini. Ini kan udah ada support resisten. Kalau ngikut cara Om Yosi, tarik 2, menentukan areanya. Temu. Sell. Bisa dapat berapa nih kalau di hold lama? 6.996 poin. Oke. Materi kita hari ini sampai di resisten, masalah di trendline dulu. Nah, kembali di PR. Untuk yang baru masuk, tolong dibuatkan PR-nya nanti di grup e-learning itu akan saya sebutkan apa PR-nya. Dan sama itu sama PR sebelumnya. Intinya itu hanya menentukan pola candle yang sudah kita pelajari tadi, terus resisten sama supportnya, mana majornya, mana minornya. Sengaja memang saya tidak banyak berteori di dalam sharing seperti ini. Karena saya berharap itu nanti di grup akan banyak bertanya. Dengan banyak bertanya, teman-teman yang lain pun melihat juga bisa belajar lagi. Jadi saya harapkan keaktifannya. Karena untuk batch 2 ini yang ngejar batch 1 ini, kita harus ngejar batch 1 yang kemarin. Minimal kalian juga harus sampai tuh di masalah SND dan Fibo. Makanya sebenarnya pembahasan masalah ini, support dengan area support ini dari area resisten, sebenarnya kemarin itu batch pertama nggak saya sebutkan, karena harapan saya itu kemarin itu dibahas itu di SND. Tapi karena tadi Om Yosi menyinggung, nggak apa-apa. Ini sangat beda kalau orang lain melihat support resisten kita seperti ini. Tapi nggak masalah. Kalaupun dia menganggap ini SND atau base, oh no problem. Oke? Untuk PR nanti akan saya inikan. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun tetap mau bertanya, bisa tanyakan di grup. Kita akan mencoba untuk membalas, menjawab pertanyaannya, dan kalau misalnya pun pas hari, pas dipertanyakan itu saya nggak sempat karena ada kegiatan sekarang di kantor, saya akan coba untuk membahas lagi di berikutnya. Oke? Cukup? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Kok pada diem sih? Pening? Waduh, ini Ibu Bonbon pening ini. Pening kenapa, Bu? Bu yang ngomong, Bu. Peningnya apa? Mic-nya dinyalain aja, Bu. Mic-nya nyalain aja, Bu. Kita nggak ada yang gigit kok di sini, Bu. Ya, ibunya nggak tahu lagi cara nyalain. Rekod nanti dikirim di grup. Tenang aja. Tenang. Nah, saya bisa belajar karena tadi terlalu banyak dan saya memang kan belum ngerti apa-apa, jadi bingung saya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Ibu, maaf, Bu. Ibu umurnya berapa sih? Saya 50. Ya. Sesuai feeling. Nanti untuk khusus Ibu Bonbon, kita akan adakan diskusi khusus sendiri, Bu, ya. Karena metodenya harus dirubah nih untuk Ibu Bonbon nih. Oke, terima kasih, Pak. Karena udah agak berumur, jadi kadang nggak daya tangkapnya. Makanya saya selalu mengutamakan kata-kata itu terlalu banyak biar Ibu nggak pusing. Jadi nanti saya akan tanyakan Ibu tuh, Ibu menggambarkan ini seperti apa, gitu loh. Oke, Bu Bonbon? Oke. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, materi saya cukup sampai di sini. Kita nanti banyaknya komunikasi di grup. Kamis depan lagi ya, Om Hens, materi berikutnya ya? Iya, Kamis depan lagi. Nanti untuk Ibu Bonbon, kalau nanti materi minggu depan, materi ini belum menguasain, saya harap nanti minggu depan nggak usah dipaksakan dulu, Bu. Oke. Ya? Ya. Nanti kita akan ada batch-batch berikutnya kok. Nanti kita, kan udah dibilang tadi, kemarin tuh 500.000 itu kan lifetime, bukan? Jadi kalaupun mau mengulang lagi nggak masalah. Jangan terlalu stres, wah gua kelewat nih, enggak. Itu nggak masalah. Nanti kita ulang lagi, nggak masalah itu. Bagi yang lain juga nggak masalah kalaupun mau ngulang. Kayak kemarin kan Om Wahyu sudah ikut materi ini, nah sekarang ngulang lagi. Itu nggak masalah. Tuh makin rame kan makin enak. Tiba-tiba nanti ada teori baru gini nggak apa-apa, kita bahas juga. Santai-santai saja. Oke? Pak. Yo. Udah ya. Oke, makasih. Yo, assalamualaikum, selamat malam. Malam. Stop share. And telat.